Assalamualaikum, kali ini saya akan memberitahu atau sharing ya tentang pengenalan Microsoft Word. Nah, ini Microsoft Word yang saya gunakan adalah Microsoft Word 2010. Kita mulai saja ya, langsung kita dari menu file. File itu ada di sini, ada save, save as, open, close, info, recent. Nah, recent ini yang sering kita buka, dokumen yang sering kita buka gitu ya kan. Lanjut home. Nah, ini ada pengaturan untuk font, paragraf, dan styles. Nah, kita mulai dari font. Font ini biasanya untuk makalah atau paper itu menggunakan Times New Roman dan ukuran fontnya 12 ya. Ini untuk membesarkan dan mengecilkan fontnya gitu. Nah, ini untuk bold. Bold itu untuk menebalkan huruf. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini italic. Italic itu untuk miring hurufnya. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ini adalah underline atau garis bawah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada ini tadi di italic ya, kita hilangkan italicnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini ada garis di tengah kalimat. Ini seperti ini. Nah, warnanya kenapa ini? Kenapa berubah? Karena di sini warnanya adalah ini. Nah, kita ubah jadi warna hitam biasa. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada untuk huruf kecil di bawah kalimat. Contohnya seperti ini. Kita klik. Nah, seperti ini jadinya dia di bawahnya. Lalu setelah itu ada huruf kecil di atas seperti kuadrat ya. Kita buat contoh di sini. Kita klik, lalu kita tulis huruf apa aja. Nah, seperti itu jadinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar list gitu ya. Nah, ini untuk dia daftar listnya yang tidak berupa angka gitu. Nah, seperti ini contohnya ini. Nah, selanjutnya setelah kita klik ini, kita enter saja. Nah, dia akan langsung otomatis mengikuti seperti yang di atasnya. Nah, seperti ini. Kita enter lagi, seperti ini lagi. Nah, jika ingin mengubahnya, kita klik saja nih bulatannya, kita ganti. Ini ada bermacam-macam ya. Bisa kita ubah sesuka hati. Dan kita ubah satu, maka dia akan terubah semuanya. Nah, bagaimana kalau angka atau huruf? Nah, ini ada di sebelah sini, di tengah. Ini kita buat contoh yang angka seperti ini ya. Nah, ini kita matikan dulu kuadratnya. Nah, seperti ini. Kita enter. Maka akan terjadi huruf yang kedua. Huruf kedua. Kita enter lagi, ada huruf ketiga. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin melanjutkannya di sini? Bisa saja. Kita bisa klik kanan. Kita lanjutkan numberingnya. Sebelum itu kita ketik dulu angka 4, titik, spasi. Biasanya dia langsung otomatis menjadi huruf melanjutkan yang di atasnya. Seperti itu. Nah, ini jika ingin mengulang ke pertama, kita ada pilihan nih. Di
Seleksi dulu hurufnya, diklik, klik kanan. Lalu ada nih restart at 1. Nah, dia akan berubah menjadi 1. Nah, seperti itu. Bagaimana jika kita ingin membuat paragraf? Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita hapus saja. Nah, dia akan berubah ke seperti semula. Saya ada contoh paragraf. Kita buat contoh paragraf. Ini saya belajar Microsoft Word 2010. Saya senang sekali belajar hal baru. Itu akan membuat saya senang. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya di sini ada nih rata teks. Ini rata kiri, dia akan rata di bagian kiri. Rata tengah, dia akan rata di bagian tengah. Rata kanan, dia akan rata di bagian kanan. Dan rata kanan kiri, dia akan rata di bagian kanan dan kiri. Biasanya makalah atau jurnal menggunakan rata kanan kiri supaya rapi. Nah, selanjutnya ini adalah paragraf space-nya, spasi paragrafnya nih. Biasanya orang menggunakan 1,5. Nah, setelah itu ada shading. Shading ini untuk memberi warna di belakang huruf-huruf ini. Nah, kita blok dulu hurufnya, baru kita pilih warnanya. Nah, kita klik. Nah, sekarang dia sudah berubah menjadi warna biru. Selanjutnya untuk menu insert. Insert itu kita bisa insert halaman baru, tabel. Nah, ini tabel kita bisa ubah. Kita bisa memasukkan tabel. Misalnya di sini tabel. Nah, kita bisa buat sesuka hati ukurannya dan kolomnya. Nah, jika tabelnya banyak, kita insert saja berapa kolomnya. Misalnya kolomnya 3, barisnya ada 20. Kita bisa oke. Nah, sini barisnya adalah 20. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita buat di menu insert ada menu picture. Nah, picture ini jika kita klik akan memunculkan dialog box baru, yaitu dia akan menampilkan gambar-gambar yang akan kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, kita pilih aja salah satunya, contohnya ini. Nah, ini gambar juga kita bisa ubah ukurannya sesuka hati dari ujung bawah sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk shapes ini, untuk bentuk-bentuk ya. Ini ada bentuk kotak, oval, segitiga, dan sebagainya. Selanjutnya, ini adalah grafik. Ini grafik berupa gambar ya. Ini untuk bentuk list, bentuk proses, bentuk lingkaran, dan sebagainya. Nah, ini dia contohnya. Nah, kita bisa ketik isinya itu di dalam sini. Atau langsung dari sini juga bisa. Nah, selanjutnya ada chart. Ini seperti data-data gitu. Ini bentuk baris, kolom, garis, pie, bar, dan sebagainya. Lalu dari menu insert ada header, footer, dan page number. Nah, ini untuk
menambahkan halaman. Header ini jika kita klik, dia akan muncul seperti ini. Ini untuk membuat info pada halaman yang akan kita buat. Info ini misalnya judul makalah kita atau yang lainnya. Nah, jika ini kita klik, nah ini header ini bagian atas ya. Bagian atas, jadi kalau footer di bagian bawah sini. Jadi kalau misalnya kita menambah halaman baru, dia akan otomatis muncul pada bagian atas di setiap halamannya. Begitu juga dengan footer. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada equation untuk rumus-rumus matematika. Nah, di sini kita bisa insert new equation untuk membuat rumus-rumus matematika di Microsoft Word. Ini adalah simbol-simbolnya. Ini ada pecahan, pangkat, akar kuadrat, integral, bracket atau kurung, fungsi, sinus kosinus, aksen, limit, operator, dan matriks. Nah, selanjutnya ada simbol seperti nih, seperti simbol-simbol matematika lainnya, kita bisa cari di sini. Fontnya bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Nah, dia akan berubah sesuai fontnya. Selanjutnya page layout. Nah, ini ada margin. Margin itu adalah ukuran untuk halaman daripada dokumen kita. Spasi pinggirnya gitu istilahnya. Nah, ini biasanya kita pada makalah itu ukurannya, nih kita klik aja double klik aja pada rollnya. Nah, akan muncul dialog box seperti ini. Biasanya topnya itu 3, leftnya 4, bottomnya 3, dan rightnya itu 3. Oke. Selanjutnya ada orientationnya, ini bisa portrait dan landscape. Kalau landscape itu dia miring ya kertasnya. Nah, size ini biasanya letter, legal, dan A4 kalau dalam perkuliahan seperti itu. Lalu kolom. Nah, kolom ini bisa kita buat jadi 2, 3, kiri dan kanan sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya referensi ini biasa untuk membuat footnote, daftar isi, citasi, caption. Nah, ini caption ini seperti pada label untuk gambar atau tabel. Nanti bisa jika ini kita buat, nanti bisa untuk otomatis pada daftar isi. Selanjutnya pada desain. Nah, desain ini karena kita klik pada matematika, dia akan desainnya seperti ini. Jika kita klik pada gambar, nah, desainnya berubah jadi formatnya seperti ini. Format gambar. Ini bisa bingkai kita buat. Nah, seperti ini kita pilih saja. Nah, ini posisinya kita bisa letak di bagian teks mananya gitu. Ini seperti ini, di tengah, di atas, tengah, dan sebagainya. Nah, wrap text ini biasanya agar gambarnya bisa dipindah-pindah. Ini biasanya square. Nah, square itu dia bisa kita pindahkan sesuka hati kita, dimanapun itu. Nah, selanjutnya bagian crop. Nah, ini crop kita bisa mengcrop gambar. Kita klik crop. Nah, ini kita klik, kita tarik. Nah, selesai. Nah, seperti itu.
Baiklah, sampai di sini saja pengenalan Microsoft Word kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.